Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang penyakit tuberkulosis. Anggotanya yaitu Laras Bornewati Sukma, Lady Amanda, Maulana Askamardiansyah, Mega Wahyuni, Mentari Aptikasari, Muhammad Arif Fauzan, Nagila Hidayah, Mudira Hajeng Agustini, dan Nikita. Definisi: tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dapat menghasilkan infeksi yang laten, serta penyakit yang progresif dan aktif. Transmisi penularan melalui batuk, bersin, dan kontak dengan penderita TB akan memperbesar kemungkinan penularan. Presentasi klinis. Gambaran klasik TB paru tidak spesifik, hanya menunjukkan proses infeksi yang berkembang perlahan. TB pada lansia mudah disalahartikan dengan penyakit pernapasan lainnya. TB pada orang tua jauh lebih kecil kemungkinannya untuk muncul dengan tes kulit yang positif, demam, keringat malam, atau hemoptisis. Gambaran klinis yang terkait dengan TB luar paru bervariasi, tergantung pada sistem organ yang terlibat, tetapi biasanya terdiri dari penurunan fungsi organ yang progresif secara perlahan dengan demam ringan dan gejala konstitusional lainnya. Pemeriksaan fisik tidak spesifik, tetapi menunjukkan penyakit paru progresif. Pasien dengan HIV mungkin memiliki presentasi yang tidak biasa. Pasien HIV positif cenderung tidak memiliki tes kulit positif atau demam. Pasien HIV positif memiliki kejadian TB luar paru yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk datang dengan penyakit primer yang progresif. Selanjutnya kami akan membahas tentang manifestasi klinis. Salah satu atau beberapa tanda dan gejala yang muncul pada penderita tuberkulosis adalah penurunan berat badan, lemas, batuk produktif, demam, berkeringat pada malam hari, dan hemoptosis atau batuk berdarah. Dalam jumlah kecil yang tercampur dengan dahak akibat batuk kuat atau pada situasi yang lebih serius dengan darah berwarna merah cerah dalam jumlah banyak. Apabila terjadi salah satu atau beberapa tanda dan gejala, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut, seperti apabila terdapat suara khas pada perkusi dada, rales, peningkatan fremitus vokal yang sering diamati pada auskultasi. Selanjutnya, dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan laboratorium apabila terjadi peningkatan jumlah limfosit sel darah putih, sputum positif, dan fiber optik bronkoskopi. Setelah itu, apabila dibutuhkan atau untuk menegakkan diagnosa diperlukan radiografi dada. Apabila terjadi infiltrasi nodus pada daerah apikal lobus atas atau superior dari lobus bawah, dan kavitasi yang mungkin menunjukkan kadar udara air sebagai tanda perkembangan infeksi. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium tuberkulosis. Terdapat 3 metode pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan mikroskopis. Dilakukan pemeriksaan dahak SPS atau sewaktu, dahak pagi, dan dahak sewaktu, di mana sampel diambil dari 2 hari yang berbeda. Yang pertama, pada waktu datang pertama kali untuk pemeriksaan ke unit pelayanan kesehatan yang disebut sewaktu pertama. Yang kedua, dahak diambil saat pagi hari berikutnya segera setelah bangun tidur yang disebut dahak pagi. Dan yang ketiga, dahak diambil di unit pelayanan kesehatan pada saat menyerahkan dahak pagi atau disebut sewaktu kedua. Untuk pemeriksaan selama pengobatan dilakukan pemeriksaan dahak PS atau pagi dan sewaktu. Pemeriksaan mikroskopis ini merupakan pemeriksaan yang terjangkau dan cocok untuk semua tingkat layanan kesehatan. Yang kedua, ada pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Pemeriksaan ini dengan media padat LJ dan pada biakan cair atau MGIT. Pada media padat LJ, hasil diketahui 3-4 bulan setelah pemeriksaan. Dan pada biakan cair,
hasil dapat diketahui 6 minggu setelah pemeriksaan. Dan yang ketiga, ada pemeriksaan biomolekuler atau biasa kita sebut tes cepat molekuler. Pada tes ini, dengan mendeteksi asam nukleat Mycobacterium tuberculosis. Pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia saat ini menggunakan sistem expert MTB atau RIF dan identifikasi kepekaan terhadap rifampicin sebagai salah satu obat anti tuberkulosis yang utama. Hasil pemeriksaan ini adalah hasil yang tercepat, di mana kita dapat mengetahui hasilnya hanya dalam waktu 2 jam. Tujuan pengobatan tuberkulosis yakni untuk menyembuhkan serta mencegah kematian akibat dari tuberkulosis dan untuk mencegah kekambuhannya. Kemudian untuk mencegah perkembangan resistensi obat terhadap tuberkulosis dan memberantas infeksi Mycobacterium tuberculosis. Lalu untuk mengidentifikasi secara cepat terhadap kasus baru akibat tuberkulosis serta memulai pengobatan anti tuberkulosis secara khusus. Lalu untuk memberikan kepatuhan pasien terhadap regimen obat guna menurunkan tingkat penularannya. Selanjutnya ada terapi TBC. Tujuannya untuk menyembuhkan penderita sampai sembuh, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, menurunkan tingkat penularan, dan untuk mencegah perkembangan dan transmisi resisten obat. Treatment pada pengobatan TB minimal 2 obat dan umumnya 3 atau sampai 4 obat. Harus digunakan secara bersamaan. Pengobatan biasanya dilakukan 6 bulan dan pada TB MDR hingga 2-3 tahun. Berikut ini ada tabel regimen pengobatan pada TB. Regimen pengobatan TB standar adalah isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol selama 2 bulan. Fase awal atau inisiasi diikuti oleh rifampicin dan isoniazid selama 4 bulan fase lanjutannya. Berikut ini ada tabel obat-obat yang digunakan untuk lini pertama pengobatan TBC. Berikut ini ada obat-obat yang digunakan untuk lini kedua untuk pengobatan pada TBC. Pengobatan TBC, tahap awal intensif. Yang pertama, pada tahap awal intensif, pasien mendapatkan obat setiap hari. Yang kedua, bila pengobatan diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Yang ketiga, sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif dalam 2 bulan. Tahap lanjutan, yang pertama obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tujuannya untuk membunuh kuman persisten sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Panduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Penanggulangan TB di Indonesia ada kategori 1, kategori 2, kategori anak, dan dapat dilihat pada slide ada obat-obatnya. TB resisten obat di Indonesia terdiri dari OAT lini kedua, yaitu kanamisin, kapreomycin, levofloxacin, etionamid, sikloserin, moxifloxacin, PAS, bedaquiline, clofazimin, linezolid, delamanid, serta OAT lini pertama yaitu pyrazinamide dan ethambutol. Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol yang dikemas dalam bentuk blister digunakan dalam pengobatan pasien yang mengalami efek samping OAT KDT. Obat anti-TB lini pertama. Jenis obatnya ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol. Sifat sebagai bakterisid ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin. Sedangkan sifat sebagai bakteriostatik ada ethambutol. Isoniazid menghambat biosintesis asam mikolat,
unsur penting dinding sel mikrobakteri. Rifampisin mekanisme kerjanya mengikat subunit beta dari RNA polimerase sehingga menghambat sintesa RNA. Pirazinamid mekanisme kerja perubahan asam pirazionat oleh enzim pirazinamidase asam pirazon akan mengganggu metabolisme membran sel mikrobakteri. Streptomisin menghambat sintesa protein mikrobakteri dengan mengikat pada RNA ribosomal. Etambutol mekanisme kerja menghambat sintesis metabolit sel sehingga dapat menghambat. Pengobatan TBC dewasa. Kategori 1, penggunaan obat menggunakan HRZE selama 2 bulan dilanjutkan dengan H3R3 selama 4 bulan. Panduan OAT ini diberikan untuk yang pertama pasien baru, yang kedua pasien baru TB paru BTA positif, 3 pasien TB paru BTA negatif, fototorak positif, yang keempat pasien TB ekstra paru. Pengobatan TBC dewasa kategori 2 dengan mengkonsumsi obat HRZES selama 2 bulan dilanjutkan dengan HRZE dilanjutkan dengan H3R3E3 selama 5 bulan. Panduan OAT ini diberikan untuk pasien yang pertama BTA positif yang telah diobati sebelumnya, yang kedua pasien kambuh, yang ketiga pasien gagal, yang keempat pasien dengan pengobatan setelah putus obat. Pengobatan TBC dewasa. Obat sisipan yang biasa digunakan yaitu HRZE. Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif kategori 1 yang diberikan selama sebulan 28 hari. Pengobatan TBC pada anak, kategori anak, dengan mengkonsumsi obat RHZ selama 2 bulan, dilanjutkan dengan RH selama 4 bulan. Prinsipnya minimal 3 macam obat, dan diberikan dalam waktu 6 bulan. OAT pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan. Dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan anak. Selanjutnya ada pengobatan TBC MDR. Prinsip pengobatan menggunakan minimal 4 macam OAT yang masih efektif. Memiliki 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal sama dengan tahap pemberian suntikan, minimal 6 bulan atau 4 bulan setelah terjadi konversi biakan. Lama pengobatan minimal adalah 18 bulan setelah konversi biakan. Dikatakan konversi bila hasil pemeriksaan biakan 2 kali berurutan dengan jarak pemeriksaan 30 hari. Pengelolaan OAT ada 5 golongan. Golongan pertama, obat lini pertama itu ada isoniazid, etambutol, pirazinamid, rifampisin, dan streptomisin. Golongan kedua atau obat suntikan atau suntikan lini kedua ada kanamisin, amikasin, kapreomisin. Golongan ketiga atau golongan fluorokinolon ada ofloxacin, levofloxacin, dan moxifloxacin. Ada golongan keempat yaitu obat golongan bakteriostatik lini kedua. Obatnya ada etionamid, protionamid, sikloserin, paraaminosalisilat, dan terizidon. Golongan 5, obat yang belum diketahui efikasi dan tidak direkomendasikan oleh WHO. Itu ada clavazimin, linizolid, amoxilin clavulanat, tiocetazon, clarithromycin, dan imipenem. Jadi selain ada terapi farmakologis, ada juga terapi non-farmakologis. Apa aja sih terapi non-farmakologis itu? Yang pertama, sering berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kenapa sih harus berjemur? Karena matahari itu mengandung vitamin D. Vitamin D itu dibutuhkan tubuh untuk preventif mencegah penyakit. Tapi apabila kita sudah terpapar, vitamin D itu tetap dibutuhkan untuk menghasilkan zat-zat antioksidan yang diperlukan dalam pengobatan. Selanjutnya yang kedua, kita harus memperbanyak istirahat atau bed rest. Yang ketiga, kita harus menjaga pola makan dengan makan makanan yang sehat. Yang keempat, kita harus menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal.
Yang kelima, kita harus menjaga sirkulasi udara di dalam rumah agar udaranya itu selalu terganti dengan udara yang baru. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa mencegah penyebaran TB dengan menggunakan masker. Selanjutnya ada evaluasi terapi dan monitoring pasien. Masalah paling serius dengan terapi TB adalah ketidakpatuhan terhadap regimen yang ditentukan. Cara paling efektif untuk memastikan kepatuhan adalah dengan terapi yang diamati secara langsung. Pasien melakukan pengecekan kadar urea, kreatin serum, aspartat transminase atau alanin transminase, dan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tergantung pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan toksisitasnya, itu ada usia lanjut, ada alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan kehamilan. Pasien dengan gejala harus diisolasi dan diambil sampel dahak untuk pengecekan BTA 1-2 minggu hingga hasilnya negatif. Hepatotoksitas harus dicurigai bila pasien transminasenya melebihi 5 kali batas normal atau yang bilirubin totalnya melebihi 3 mili per dl. Selanjutnya, di sini merupakan ada salah satu contoh dari studi kasus. Tuan JF umur 25 tahun dengan berat badan 55 kg datang ke UGD rumah sakit untuk diperiksa rongsen karena mengeluh batuk berdahak sudah 1 bulan dan batuk mengeluarkan darah sudah 2 minggu. Hasil rongsen menunjukkan Tuan JF positif TB. Pengobatan dilanjutkan di puskesmas terdekat. Kemudian dilakukan uji lab TCM atau tes cepat molekuler tuberkulosis. Didapat hasil positif TB. Kemudian pasien diterapi obat rimpampisin, INH, piraginamid, dan etambutol. Untuk pertanyaannya, yang pertama, berdasarkan terapi yang diperoleh, pengobatan pasien berada pada fase apa? Jawabannya, pasien mengalami tuberkulosis fase intensif, di mana pada terapi yang digunakan adalah terapi untuk fase intensif dengan menggunakan isoniazid, rimpampisin, piraginamid, dan etambutol yang dapat diberikan selama 8 minggu berdasarkan Farmakoterapi Handbook 2015. Dari jenis terapi yang diberikan pada pasien, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien berada pada fase intensif. Untuk pertanyaan yang kedua, apa efek samping dari INH itu sendiri dan bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah neuritis perifer, karena dapat terjadinya defisiensi viridoksin atau vitamin B6. Vitamin B6 sangat dibutuhkan oleh neuron, sehingga cara mengatasinya yaitu dengan cara memberikan vitamin B6 untuk mencegah terjadinya neuritis perifer. Selain itu, efek samping dari INH yaitu metabolit bersifat hepatotoksik, karena asetilator cepat lebih mungkin sehingga menyebabkan proses asetilasi cepat pada orang tertentu. Lebih tepatnya itu lebih cepat pada usia lebih dari 35 tahun. Kemampuan metabolisme berbeda sehingga cara menghasilkan monoasetilhidrazin atau asetilator cepat. Sehingga cara mengatasinya yaitu dengan cara pemberian obat hepatoproktor untuk mencegah terjadinya hepatotoksik. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu konseling apa yang perlu disampaikan pada pasien tersebut? Untuk jawaban yang nomor 3, kita dapat memberikan konseling terhadap pasien itu sendiri dengan cara pertama, kita dapat menjelaskan bahwa jumlah obat yang harus ditelan setiap dosisnya per hari. Kemudian, bagaimana cara meminum obat yang baik, ditelan, diminum dengan banyak air putih, dan lain-lain. Ketiga, memberitahu pasien kapan harus balik untuk mengambil obat lagi dan jadwal minum obatnya. Misalnya, OAT diminum setiap hari pada pagi hari sebelum makan. Dapat
Juga dijelaskan bahwa obat TB yang diberikan ini harus dihabiskan agar tercapainya terapi yang diharapkan dan untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Dan perlu dilakukan monitoring dalam terapi pengobatan tuberkulosis. Kemudian, kepatuhan pasien dalam meminum obat juga dapat mempengaruhi keberhasilan terapi pengobatan tuberkulosis. Isoniazid juga memiliki efek samping, yaitu kesemutan sampai dengan rasa terbakar di kaki, sehingga perlu ditambahkan dengan vitamin B6 atau piridoksin. Dapat dijelaskan juga kepada pasien rimpampisin dapat memiliki efek samping yang ringan, berupa warna kemerahan pada air seni atau urin, sehingga tidak perlu diberikan apa-apa pada pasien. Tetapi hanya perlu dijelaskan kepada pasien terkait efek samping yang akan ditimbulkan. Demikian kelompok dari kami tentang penyampaian materi tuberkulosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.